定和北皇有着某种渊源。Hola-hola semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, untuk memasuki Tonghua Alchemy Supreme, tepatnya episode 110. Sebelum itu kita review dulu untuklah part sebelumnya guys. Su Peitian yang telah bertemu dengan sang ratu, entah siapa namanya, yang Mimin sebut sebagai gadis misterius. Dia menganggap kalau Peitian adalah Kaisar Su Peitian di masa lalu. Tebakannya memanglah benar, namun Su Peitian tidaklah mengaku kalau dia sebagai sang kaisar. Dan juga Peitian meminta izin untuk mengambil api langit. Setelah dia berhasil, dia mengetahui kalau sang ratu misterius ini telah terkena sebuah racun. Alhasil, Peitian memutuskan untuklah menyelamatkannya dengan memberikan beberapa ramuan. Sedangkan untuk Mei-er yang berada di bawah bertemu dengan Shinran yang sedanglah mempertanyakan di mana Peitian sekarang, dan dia menganggap kalau Peitian telah meninggal dunia. Hai. Mereka bertiga yang telah mendapati serangan dari Tuan Shinran diminta untuklah mengalah saja dan menjadi bagian dari mereka. Mei cukuplah begitu terkejut, ternyata ada salah satu orang terkuat yang menjadi budak dari Shinran. Dan budak tersebut pun berkata, menjadi bawahan dari Tuan Shinran adalah suatu kehormatan. Dan serangan tersebut berhasil mengenai mereka bertiga sampai terpental. Mei atau Nona Mei mengancam kepada mereka berdua, jika Su Peitian mengetahui ini, maka mereka berdua tidak akanlah diampuni. Mendengar itu ya, Shinran tertawa terbahak-bahak, sebab untuk sampai sejauh ini saja, sosok dari Peitian sama sekali tidaklah ada. Dia menganggap Peitian benar-benar meninggal dunia. Lalu bawahannya langsunglah disuruh untuklah membuat Mei benar-benar mengetahui kondisinya seperti apa sekarang ini. Dan dia pun langsunglah menerjang, begitu juga dengan Mei mencoba untuklah bertahan. Tetapi apa daya, dia sama sekali tidak bisa untuklah menangkisnya, membuat dia cukuplah terpental. Begitu juga dengan sang tetua, dia membantu dalam pertarungan, namun tetap saja dia juga tidaklah berdaya. Dan yang tersisa adalah Pangeran Xiao Iyo. Dia mencoba juga untuklah membantunya, tetapi tinju tersebut tiba-tiba meleset dan mengenai tubuhnya, membuat dia terpental. Intinya, mereka bertiga benar-benar tidak berdaya ya guys. Shinran mengetahui kalau di depannya ini adalah Pangeran Xiao Iyo dari Kekaisaran Xinglo. Dia cukuplah begitu takut karena serangan barusan bisa menjadi sebuah pemecah masalah. Dan Pangeran Xiao Iyo pun mengancam kepada mereka berdua. Serangan barusan akanlah dia ingat seumur hidup. Dan jika mereka masih tidak mau mengaku bersalah, maka mereka akanlah mendapati konsekuensinya. Mendengar itu, mereka sudahlah menduga ini akan menjadi sebuah masalah besar. Bawahannya meminta kepada Tuan Shinran untuklah lakukan sesuatu. Sebab di depannya ini adalah salah satu dari 10 raja perang Kekaisaran Xinglu. Sedangkan untuk Xiao Iyo mempertanyakan kepada Nona Mei-er, sebenarnya siapa orang yang berada di depan mereka ini? Mei-er memberitahunya kalau di depannya itu adalah Tuan Muda Shinran, orang yang berasal dari Gua Harta Roh. Dan di sampingnya itu adalah pemimpin aliansi perdagangan Harta Roh yang baru saja menjabat. Dan dia memiliki nama sebagai Gao Jian. Dan Tuan Shinran menjawab pertanyaan dari Gao Jian kalau mereka berdua tidak perlu takut kepada Pangeran Xiao Iyo. Terlebih mereka sedanglah berada di Gunung Leze, yang dimana gunung ini sangatlah jarang ditemukan orang. Bahkan untuk memasukinya saja bisa berpikir 2 kali. Jadi ya, ambillah kesempatan ini untuk menghabisi nyawanya. Maka untuk orang-orang yang berasal dari luar tidak akanlah mengetahui siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa dari Pangeran Xiao Iyo. Maka dengan begini ya, masalah mereka benar-benar selesai. Waduh, mendengar itu, Gao Jian tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kembali untuklah menerjang, yang membuat mereka bertiga haruslah bertahan mati-matian dari serangan yang digerakkan.
Untuk saat ini, Gao Jian benar-benar fokus untuklah menghabisi nyawa dari Pangeran Xiao Yao yang membuat pertarungan 2 melawan 1. Sedangkan untuk Nona Meier yang mencoba untuklah membantunya haruslah dihadang oleh Tuan Xinren yang sangatlah menginginkan tubuh seksinya guys. Sayangnya ya untuk saat ini Meier yang mencoba untuklah memberontak ataupun melawan, dia sama sekali tidaklah berdaya dikarenakan kultivasinya masihlah belum cukup dan juga untuk tubuh kekuatan Yinya juga masihlah belum benar-benar stabil. Jadi, dia juga haruslah terkena serangan dari Xinren yang membuat Pangeran Xiao Yao cukuplah dibuat begitu khawatir. Karena untuk di episode-episode sebelumnya, Pangeran Xiao Yao ini telah diperintahkan oleh Su Peitian untuklah melindungi Nona Meier apapun yang terjadi. Jika dia melihat Nona Meier tersakiti ataupun terluka, maka Xiao Yao lah yang akan terkena masalah oleh Peitian guys. Maka dari itu, dia pun langsunglah mengalihkan pandangannya ke arah Meier dan mencoba untuklah menyelamatkannya. Tetapi Gao Jian telah menyadari yang membuat dia langsunglah menghadangnya. Alhasil ya, Pangeran Xiao Yao yang begitu lengah, dia terkena tinju yang mematikan. Dan pertarungan kembali untuklah dilanjutkan. Begitu juga dengan Nona Meier yang telah bangkit kembali. Dia melanjutkan pertarungannya. Padahal ya ini adalah pertarungan yang sia-sia. Sedangkan untuk Peitian sendiri, dia masihlah berada di atas untuklah mengulik semua rahasia yang berada di sini. Dan juga untuk Peitian akhirnya mengizinkan kepada sang ratu untuklah menganggap dia sebagai Kaisar Su Peitian. Dan dia pun diberitahu untuk Kaisar Su Peitian di masa lalu, dia telah menyegel Raja Ginseng Darah Ungu ke dalam Istana Jiwa. Yang ternyata untuk ketiga harta tersebut memiliki asal-usulnya sendiri. Contohnya ya seperti akar ginseng ungu ini yang barusan saja dijelaskan langsunglah disempurnakan oleh Peitian. Setelah berhasil untuklah menyerapnya, sang ratu langsung memberitahu manfaatnya dengan salah satu serangan yang membuat telapak tangan milik dari Peitian terluka. Tetapi siapa sangka lukanya ini tiba-tiba sembuh, membuat Peitian langsunglah terkejut. Bukan hanya regenerasinya yang semakinlah cepat, tetapi tubuhnya ini bisa untuklah melawan Martial Emperor. Dan kini untuk 2 harta, yaitu formasi roh 9 putaran dan jimat petir juga akanlah diberikan kepada Peitian guys. Dan yang terakhir yaitu pedang Wentian yang telah dia simpan untuklah Bei Huang selama bertahun-tahun. Dan siapa sangka ketika Peitian mencoba untuklah memegangnya, pedang itu pun langsunglah bereaksi seakan-akan kalau pedang ini telah bertemu dengan tuannya. Bahkan untuk sang ratu saja cukuplah begitu terkejut. Dia yakin kalau bocah satu ini memiliki hubungan dengan Bei Huang. Dirinya sama sekali tidaklah kecewa ataupun menyesal memberikan seluruh harta kepada Peitian. Karena baginya pedang Wentian saja telah mengakui dia sebagai tuannya, maka seluruh harta yang berada di sini juga bisa-bisa berjodoh dengannya. Dan benar saja ketika dia mengeluarkan beberapa pedang yang berada di depan, Peitian dengan begitu mudahnya langsunglah mengambilnya. Dan permintaan terakhir sang ratu kepada Peitian, buatlah dirinya menjadi lebih kuat, terutama di bidang alkemis. Ketika dia sudah sampai di alkemis suci tingkat 7, maka datanglah kepada dirinya dan bantu dia untuklah menyelesaikan sebuah masalah. Dan Peitian langsunglah mengucapkan janji kalau dia akanlah datang ketika benar-benar dirinya memenuhi syarat tersebut. Lalu Peitian langsunglah diizinkan untuklah keluar dari ruangannya. Sedangkan untuk dia sendiri kembali untuklah memasuki peti matinya sembari berkata dia akanlah terus menunggunya di sini sampai dirinya benar-benar menyadari kalau dia adalah Kaisar Su Peihuang. Ingat ya, Peitian sendiri memiliki ingatan di masa lalu tentang Kaisar Su Peihuang. Sementara untuk di luar, teman-teman dari Su Peitian sudah tidak sanggup untuklah bertarung.
Pangeran Xiaoyou sudah cukup terluka parah, Mei-er benar-benar dipermainkan layaknya seperti wanita malam. Namun, ketika Mei-er sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan dirinya inginlah dimangsa oleh Shinran, akhirnya Peitian datanglah pulang dan langsunglah mengerahkan serangan yang membuat Shinran langsunglah terpental. Kedatangannya membuat Shinran langsunglah terkejut-kejut. Ternyata untuk bocah satu ini belumlah benar-benar meninggal dunia. Sedangkan untuk Mei-er yang melihat kedatangan dari tuannya, dia pun langsunglah memeluk sembari menangis karena dirinya benar-benar dilecehkan oleh Shinran. Hal inilah yang membuat Peitian benar-benar murka. Dia sama sekali tidaklah suka dengan pria yang melecehkan seorang wanita. Ketika Peitian lagi menenangkan hati dari Mei-er, si tuan muda manja satu ini langsunglah mengambil belatinya dan melemparkan ke arah Peitian. Beruntungnya, trik kecil seperti ini tidak akanlah membuat Peitian terkena serangan, guys. Justru belatinya langsunglah ditahan dan dilemparkan kembali kepadanya. Shinran dibuat begitu ketar-ketir, tetapi dia melihat ke atas kalau di sini ada pemimpin aliansi Gao, jadi dia tidak perlu untuklah takut. Dia kembali mengancam kepada Peitian kalau di sini ada pemimpin aliansi Gao Jian. Jika dia berani macam-macam untuklah menyentuh dirinya ataupun melukainya, maka nyawa dia akanlah melayang. Mendengar itu ya, Peitian hanya tersenyum saja. Belum tahu dia. Mendengar itu, Peitian langsunglah melihat ke atas dan langsunglah mengerahkan serangannya, yang membuat pertarungan Gao Jian dengan sang tetua haruslah terhenti. Dan Pangeran Xiaoyou cukuplah dibuat begitu kagum serta terkejut. Ternyata untuk Peitian setelah berhasil untuklah menerobos ke Warrior Emperor bintang 6. Waduh, Mimin juga lupa tentang ranahnya nih. Peitian mengkonfirmasinya. Tetapi jika dia meminta untuk detailnya, dia akanlah menjelaskan setelah mengalahkan dua orang ini terlebih dahulu. Dan Gao Jian diperintahkan untuklah menghabisi nyawa dari Peitian sekarang juga. Dia pun langsung melangkah ke depan dan mengeluarkan seluruh energi spiritualnya. Begitu juga dengan Peitian, dia melangkah ke depan dengan begitu santai. Hanya dengan satu hentakan kaki saja, tiba-tiba energi spiritual milik dari Gao Jian langsunglah digoyahkan. Dan serangan pertama langsunglah diluncurkan, membuat Gao Jian langsunglah bertahan. Waduh, posisinya langsung terbalik ya. Sebelumnya dia terus-terusan menyerang, tetapi ketika ketemu Su Peitian langsunglah menjadi posisi bertahan. Waduh, counter attack anjay. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Jumat minggu ini atau besok hari ya. Untuk hari ini ya, Mimin mengejar ketertinggalan untuk di hari Selasa dan di hari Rabu guys. Semoga saja untuk di minggu ini bisa untuklah diselesaikan dengan begitu cepat. Karena ada beberapa tonggok baru yang akanlah Mimin ambil. Ya semoga aja tonggok-tonggok yang inginlah Mimin ambil itu bisa diambil semuanya. Karena ya ada beberapa tonggok yang ingin Mimin ambil sampai sekarang sudah menyentuh puluhan episode. Tetaplah Mimin kagak sempat ambil. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.